Bapak, terima kasih kalau malam ini kami masih terus diberi kesempatan untuk terus mendengar firman-Mu, karena firman ini kekuatan, firman ini yang mengubah hidup kami, paradigma kami, cara kami berpikir, sehingga kami semakin kuat, semakin mengenal Engkau, semakin kami tidak takut menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, malam semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita. Hari ini kita menjalani puasa ya, di hari pertama. Jadi tadi terakhir makan, saya juga jam 7 sudah tidak makan ya. Nanti besok buka puasa jam 12 siang. Ada pertanyaan Bu Eli, selama puasa apa boleh minum? Boleh dikit-dikit air putih, tapi tidak boleh teh, tidak boleh kopi. Ya, yang penting jaga hati. Setelah jam 12 sampai jam 7 bebas, makan apa aja bebas. Yang tidak bebas itu tidak boleh marah ya. Jaga hati itu yang perlu, paling penting ya. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Percuma kalau tidak makan, tidak minum, tapi uring-uringan, marah, sakit hati, sehingga itu semua hanya celah buat iblis bekerja di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita percaya bahwa kuasai diri itu tema yang saya dapat di 1 Petrus 2 ya, ayat 11. Itu benar-benar mengingatkan kita bahwa kita ini di dunia hanya pendatang perantau. Jadi ketika kita sebagai pendatang perantau, kita ini cuman transit. Warga negara kita pasti warga negara kerajaan Allah. Jadi kita ini bukan warga negaranya di dunia ya. KTP saudara, paspor, itu semua identitas hanya sesaat. Tapi kita punya KTP yang kekal abadi, yaitu kita punya KTP-nya kerajaan Allah. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kuasailah dirimu. Memang hari-hari ini tidak gampang. Ini loh, baru mau live itu sudah 3 ibu yang baru aja dalam jangka waktu berdekatan itu telepon ke saya ya. Semuanya rata-rata stres saudara. Mereka bilang gini, Bu, saya stres, suami saya baru meninggal dunia ya. Tadinya tidak ada sakit apa-apa, tiba-tiba check up langsung divonis kanker dan hanya hitungan berapa saat meninggal. Tidak lama setelah ibu ini saya nasihati ya, ada telepon berikutnya, Bu, suami saya baru kena PHK. Bu Eli tolong doakan saya lagi depresi Bu Eli, tidak tahu lagi gimana caranya menghadapi hari esok. Sementara kalau di PHK dalam usia yang sudah tua Bu Eli masuk akal, cari kerjaan di mana. Sementara anak-anak belum mentas, masih perlu biaya untuk sekolah dan sebagainya, belum lagi angsuran yang masih harus kita bayar tiap bulan begitu banyak. Berikutnya setelah saya nasihati ibu yang ketiga, Bu, doakan saya, suami saya terlilit hutang. Hari ini banyak debt collector datang ke rumah kami untuk menagih uang kami, bahkan mulai mengambil-ngambil barang di rumah kami, mulai ada apa aja di rumah kami diambil. Ya, saudara lihat ya, banyak orang yang hari ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya cuma nasihati ibu-ibu 3 ini dengan nasihat yang sama. Bu, jangan pernah terpuruk. Kalau ibu hari ini stres, depresi, berarti iman, pengharapan ibu tidak jalan loh. Ibu dianggap orang benar yang gagal, sekalipun ibu sudah beribadah. Ibu pastikan hari ini apa yang ibu tangkap.
Hari ini waktunya kita mulai praktek iman dan pengharapan. Lah kalau semuanya mampu, kekuatan ibu mampu, ibu kapan praktek iman sama pengharapan? Justru waktu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ini waktunya praktek iman, praktek pengharapan kepada Tuhan. Orang benar itu kalau stres, depresi, apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti berpikir, kekuatanku tidak ada, kemampuanku tidak ada, hidupku hancur. Tangkep ya. Orang kalau bisa stres di tengah masalah itu karena berpikir gini, kekuatanku tidak ada, kemampuanku tidak ada, hidupku pasti hancur. Tapi saudara perlu ingat, di balik cerita hidup saudara yang berwarna-warni, nano-nano rasanya ya, saudara perlu tahu ada sutradara kehidupan yang masih pegang hidup saudara, tidak membiarkan saudara di tengah hutang debt collector, di tengah suamimu pulang ke rumah bapak, di tengah suamimu kena PHK. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Bahkan dia adalah pribadi Tuhan yang sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara jatuh untuk hancur. Saudara percaya di tengah suami kena PHK, suami meninggal dunia, suami lagi dikejar debt collector, Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah membiarkan hidup saudara hancur. Kenapa? Karena kita ini jatuh, tapi jatuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadi kalau jatuh ke tangan manusia, hancur. Ke tangan saudara, hancur. Rumah tangga saya di tangan saya, hancur saudara. Tapi kalau jatuhnya di tangan Tuhan yang kuat, tidak akan hancur. Jatuhnya itu untuk dibawa naik. Itu harus disimpan mulai hari ini. Selama kita terpuruk, maka saudara tidak akan lihat tangan ini bekerja. Tuhan itu mau turut bekerja malam ini dalam setiap warna-warni kehidupan, nano-nano rasanya. Saudara mungkin hari ini rasanya pahit. Aduh Tuhan, kehidupan yang pahit. Semua yang saudara alami serba tidak ada rasanya hari ini. Tapi percayalah, Allah itu tangannya akan turut bekerja kalau engkau punya iman pengharapan sama Tuhan. Selama kita terpuruk, kita cuma merenungi nasib, melihat fakta, Allah itu tangannya tidak akan pernah ambil alih beban hidupmu untuk dia bekerja memulihkannya. Kenapa? Karena dilihat saudara sebagai orang yang gagal. Iman tidak jalan, pengharapan tidak jalan, doa tidak jalan, semuanya. Makanya hari ini, malam ini, yuk sebagai anak Tuhan, kita mau puasa, ndak usah takut. Sebelum menjalani hari puasa 40 hari, jujur kenapa tema ini muncul saudara? Saya itu diingatkan Tuhan, waktu saya ngalami keadaan yang sulit, Tuhan itu ndak bilang gini, cari jalan keluar, cari ini, enggak. Apa yang terus mengiang di telinga saya, ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Itu terus mengiang. Kenapa ya saya butuh jalan keluar? Tapi ayat ini yang muncul, kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7. Malam ini saya nggak khotbah yang berat, yang ringan, tapi ini kata kunci untuk saudara melihat terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kita mau melihat tangan Tuhan turut bekerja, tidak ada lain, saudara harus move on malam ini. Saudara puasa, tapi kalau tinggal dalam kesedihan, tidak bakal puasa itu memberi makna buat saudara. Tapi waktu saudara puasa, saudara punya iman. Saudara lihat ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita tahu hari ini, hidup ini sudah dekat loh. Dekat dalam perjalanan dunia dilenyapkan, saudara sudah dekat menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Akhir zaman, hidup pasti sulit karena firman
Tuhan berkata, semakin kesudahannya makin dekat, menjelang dunia ini mau berakhir, masa makin sulit sedang menimpa seluruh dunia. Yang jahat akan semakin jahat. Saudara kalau lihat di TV itu ya, serem-serem juga ya, pembunuhan cara manusia kayak Hitler, kayak zombie, saudara ya. Kita semua hari-hari ini rasanya lihat orang jahat, raja tega, tapi saudara tidak bisa lari. Ini sudah kebenaran firman. Kesudahan sudah makin dekat, hidupmu tidak makin lihat tambah mudah. Masa sukar makin sukar sedang terjadi, dan yang jahat akan makin jahat sedang kita hadapi. Karena kesudahan dunia ini sudah semakin dekat menuju pada akhirnya. Itu berarti Tuhan itu semakin dekat untuk datang ke dunia, menjemput saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus. Saudara tidak bisa bilang gini, ambil duri dalam daging, lalu kan masa sulit. Enggak. Tuhan tetap berkata malam ini, semakin dekat dunia ini pada kesudahannya. Siapapun kita, mau hamba Tuhan, mau donatur gereja, mau orang benar, mau orang yang sudah saleh seperti Ayub, kita semua sedang mengalami keadaan yang makin sulit. Tapi lihat ayat ini luar biasa. Ini yang saya heran. Kenapa ayat ini terus mengiang-ngiang saya sampai bilang gini, Tuhan saya ini butuh solusi. Tapi apa yang Tuhan katakan? Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang saya dengar itu cuman gini, kuasai diri jadi tenang berdoa, kuasai diri jadi tenang berdoa. Saya bingung, Tuhan kenapa ya Tuhan, kok rasanya saya butuh jawaban, tapi yang Tuhan katakan cuman kuasai diri jadi tenang kamu supaya kamu dapat berdoa. Hari ini 3 hal ini akan menyertai kita yang saya akan bahas. Saudara menjalani hidup di akhir zaman yang sudah dekat. Tipsnya itu cuma itu loh saudara. Saudara nggak bisa menengking-nengking masa sukar dalam nama Yesus. Masa sukar berlalu, kependeritaanku berlalu, orang jahat aku usir. Nggak bisa saudara. Tapi Tuhan tetap berkata, Eli kamu harus melewati masa yang sukar. Tapi satu hal, aku cuman berpesan, kuasailah dirimu, jadilah tenang untuk kamu dapat berdoa. Semakin engkau bisa menguasai diri jadi tenang, iman, pengharapan, doa ini akan sinkron saudara. Akan terus sinergi bekerja sama untuk membuat hidupmu akan jadi orang-orang yang hebat. Tuhan tuh lagi cetak orang yang hebat di masa sukar. Saudara perlu ambil hikmatnya. Banyak orang berpikir masa sukar adalah masa yang menghancurkan. Salah saudara. Dulu saya pikir keadaan hidup saya sulit, itu keadaan yang madesu. Masa depan suram, semuanya terlihat gelap. Hidup saya bakal terpuruk, anak-anak terpuruk, rumah tangga hancur. Enggak saudara. Tangkap pesan ini. Tuhan lagi mencetak anak-anak Tuhan di masa yang paling sukar ini, lagi mencetak orang benar yang benar-benar luar biasa. Ada banyak orang benar yang bukan benar-benar luar biasa. Banyak orang benar yang benar-benar palsu. Ketika menghadapi keadaan yang sulit, mereka tidak bisa menguasai diri, mereka tidak bisa jadi tenang, dan mereka tidak bisa berdoa. Itu bukan orang yang hebat. Pastikan di tengah masa sukar, ketika responmu bisa menguasai diri dengan baik, saudara tetap tenang, saudara tidak panik. Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu ciri orang yang bisa menguasai diri, menjadi tenang, dan dia pasti dapat berdoa. Dan saudara percaya, kekuatan orang benar ketika dia bisa menguasai diri dengan baik dan menjadi tenang berdoa, iblis paling takut. Ini senjata yang paling ampuh. Saudara tangkap tips di 1 Petrus 4 ayat 7. Ketika kesudahannya sudah semakin dekat, saudara tidak bisa lari dari masa yang paling sukar. Kita akan ditempa masalah yang kaget-kagetnya kayak jet coaster. Tapi sekali lagi, apapun bisa menjadi jet coaster masalahmu, tapi hidupmu tidak boleh jet coaster.
Responmu tidak boleh jet coaster. Orang yang bisa menguasai diri menjadi tenang untuk berdoa, itu adalah orang yang hari-hari ini sedang dicetak oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. 3 hal yang saya akan bahas malam ini, doa puasa ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa puasa 40 hari, atau yang nggak bisa ikut puasa nggak apa-apa. Kesudahan semakin dekat, kita sudah nggak bisa lari. Ini sudah akhir, di ujung akhir zaman. Kita semua akan menghadapi masa-masa tersulit. Nggak peduli, Tuhan nggak bisa disogok dengan pelayananmu, Tuhan nggak bisa disogok dengan engkau katam baca firman, Tuhan nggak bisa disogok dengan kau menjadi orang saleh seperti Ayub. Yang pasti hari ini, yuk 3 tip yang sederhana ini pertahankan saudara. Di samping kita konsisten dengan percaya, saling mengasihi, hidup berkenan, hari ini mendengar berita apapun, kuasai diri, jadilah tenang, berdoalah. Yang pertama kita lihat ya, kuasai diri untuk berespon benar. Makanya di 2 Timotius 4 ayat 5a itu berkata gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita tidak bisa ya, mungkin kalau keadaan zona nyaman saudara bisa kuasai diri, haleluya, haleluya, puji Tuhan, gampang loh. Tapi bagaimana seperti seorang ibu tadi yang telepon saya, suami meninggal mendadak ya, suaminya kena PHK tiba-tiba, suaminya tiba-tiba dikejar debt collector yang begitu banyak, terlilit hutang dan sebagainya. Bukan kesalahan dia, mungkin karena kesalahan krisis ini yang tidak selesai-selesai, akibatnya gali lubang tutup lubang dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini persiapkan diri kita baik. Memang keadaan sudah semakin dekat menuju kesudahannya. Tidak usah kaget dengan bencana yang besar, perang, deru perang nanti ya, anak memberontak, semuanya ini sudah tanda-tandanya saudara. Kita tidak bisa lari. Ada banyak ibu-ibu yang lagi berkeluh kesah tentang anak. Ibu kalau berkeluh kesah tentang anak, belajarlah untuk menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Percayalah, anak suamimu kalau serahkan ke dalam tangan Tuhan, sejatuh-jatuhnya mereka, seambruk-ambruknya mereka tetap jatuh di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Pastikan kalau kita sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, percayalah, kuasai diri dengan baik itu karena kita sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka ketika Tuhan jatuh ke tangan Tuhan, kita ini pasti lihat mereka hidup dalam anugerah. Tidak mungkin kalau jatuh dalam anugerah Tuhan tuh tidak happy ending, tidak, pasti yang terbaik. Itu pasti saudara ya. Namanya tangan ini turut bekerja mendatangkan kebaikan, pasti. Saudara yang panik-panik hari ini, percayalah, lihat berikutnya. Apa yang perlu saudara menguasai diri? Hal yang simpel tapi kita jarang bisa melakukan konsisten. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perbuatan loh. Hari ini kalau rencana kita terlaksana, maka tidak ada jalan lain. Makanya saya bilang, serahkan aja sudah. Apapun persoalan hidup kita, sudahlah. Apa yang kita serahkan hari ini kepada Tuhan, yaitu yang pertama, perbuatan itu berbicara apa? Pikiran. Makanya orang bilang gini, nggak bisa Eli, kamu itu nggak action apa-apa sama suamimu, cuman berdoa. Saudara jangan salah, orang berpikir itu sudah action. Waktu kita berpikir negatif, maka action kita itu salah, perbuatan kita salah. Tapi waktu kita berpikir positif, itu sudah perbuatan. Makanya serahkan perbuatanmu. Saudara percaya, apa yang kita serahkan sama Tuhan itu 3 selalu saya ajarin. Jadi waktu jalani doa puasa, yang perlu dijaga, diserahkan pikiran saudara. Hari ini kita bisa menguasai diri jadi tenang. Itu kenapa? Karena ketika pikiran kita positif, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, maka Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Seringkali kita bersedih hati, depresi karena pikiran kita hancur,
bangkrut, madesu, mati, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mulai malam ini yuk menjalani keadaan yang makin sulit. Saudara tidak perlu dituntut Tuhan untuk berbuat apapun. Saudara sudah tidak mampu. Kita ini sudah tidak mampu. Kok sok pinter, sok tahu. Sudah tidak mampu. Berbuat apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatannya bukan lagi hutang online. Saudaraku uras pikiran mau apa enggak, sudah tidak mampu. Saudara sudah tidak mampu, berarti pikiran kita ini waktunya rest. Ini waktunya kita rest, butuh-butuh. Orang kalau sudah serahkan semua pikirannya sama Tuhan, berarti pikiranmu yang rest, Tuhan yang bertindak. Tangkep ya saudara. Hari ini jangan dibalik. Saudara mikiri sampai nggak tidur, minum obat tidur. Kita suruh Tuhan rest. Malam ini Tuhan mau saudara rest. Stop berpikir, nak, aku tahu ini sudah mentok. Kamu paksa terus, nanti ini putus, urat sarafnya putus. Nanti sakit jiwa, ke rumah sakit jiwa. Terlalu banyak minum obat tidur, depresi. Nanti jadi hun-hun, on. Sudahlah, kalau sudah ndak mampu, please, Tuhan bilang gini, aku ini tahu kapasitas otak manusia itu terbatas. Aku yang sanggup. Jadi please, Tuhan bilang gini, rest nak, rest. Yang Tuhan mau serahkan pikiran kita. Ini perbuatan. Imanmu apa? Tokoku rame, ya pikiranmu harus positif. Toko rame. Imanmu apa? Suamiku baik, pikirkan suamimu sekolah Alkitab. Jangan pikir suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anak-anakmu berontak. Sudah, serahkan semuanya. Malam ini yuk, yang lagi berbeban berat ini pikiran ini loh. Orang bisa depresi ini karena tekanan. Makanya dokter itu bilang gini, makanan itu cuman menyerapnya 20% dalam tubuh, tapi 80% yang buat engkau sakit tubuhmu ini saudara. Makanya malam ini yuk kita mau jalani doa puasa dengan rest ya. Yang sudah banyak pikiran, stop. Sudah tidak mampu, jangan dipaksa, nanti hun-hun ini putus loh urat sarafnya. Sudah serahkan, Tuhan, aku sudah serahkan. Yang Tuhan mau hari ini, kalau kita sudah serahkan pikiranmu yang kacau sama Tuhan, tinggal sekarang pikiran kita harus positif. Yang kedua, serahkan apa lagi? Perkataan. Sudah, jangan bersungut-sungut, ngomong aja. Tadi ibunya tanya, Bu, gimana Bu? Sudah gak punya kerjaan, gimana Bu? Apa doa saya? Bu, ucap syukur sudah. Perkataanmu cuma bilang puji Tuhan, haleluya. Pikirkan Tuhan sudah sediakan pengganti pekerjaan yang baik. Walaupun suamimu sudah tua, sudah usianya sudah di atas kepala 5, tidak usah takut, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik. Hari ini yuk rest ya. Kalau sudah rest pikiran, maka perkataanmu juga harus positif, membangun perkataan firman, karena Tuhan akan melakukan seperti apa yang engkau ucapkan. Itu hari ini dilakukan. Makanya kuasailah dirimu untuk jadi tenang. Yang pertama yaitu serahkan pikiran. Yang kedua serahkan perkataan. Yang ketiga serahkan apa? Jaga perasaan hati. Malam ini yuk, nggak usah minum obat tidur, rest ya. Pikiran rest, perkataan bersyukur, hati damai. Tadi barusan saya share di grup, hati standarnya kalau Tuhan ada di dalam hatimu, hati itu harus damai, hati itu harus teguh, hati itu harus percaya. 3 hal ini dijaga saudara. Walaupun iblis mulai melempar fakta, hatiku harus teguh, hatiku harus damai, hatiku harus percaya. Itu aja yang diserahkan ya. Jadi pikiran, perkataan, perasaan, 3 hati, maka perbuatanmu pasti positif. Iman, perbuatanmu pasti nanti akan hidup.
selama kita tidak bisa menyerahkan pikiran, perkataan, perasaan kita ke dalam tangan Tuhan, engkau tidak akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Imanmu tidak akan buat mujizat. Tapi kalau iman disertai pikiran positif, perkataan positif, bersyukur, perasaan ini hati selalu dijaga, maka iman plus perbuatan akan hidup. Jangan buat imanmu mati karena 3 ini tidak diaktifkan. Pikiran ruwet, pikiran kacau, perkataan sungut-sungut, hati gelisah, hati tidak punya damai, hati hari ini pengennya bawaannya sakit hati, marah, tidak akan pernah. Makanya iman plus perbuatan serahkan. Jadi kuasailah dirimu jadi tenang. Itu serahkan perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Apa yang perlu saudarakan? Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perasaan dan hati, supaya iman plus perbuatanmu itu akan hidup. Doa puasa 40 hari dengan praktek ini, saya berharap apa yang belum terjadi akan terjadi. Malam ini tidak boleh orang sedih. Walaupun kenyataannya menyedihkan, saudara tidak perlu sedih. Orang yang sedih itu orang yang gagal total. Berarti engkau tidak menyerahkan pikiran, perkataan, semua hatimu ke dalam tangan Tuhan, sehingga rencanamu tidak akan terjadi. Rencanamu tidak akan terlaksana. Iman plus perbuatanmu tidak ada, maka itu akan mati. Percuma kan percaya sama Tuhan kalau imannya dianggap iman yang mati. Daripada seperti itu, yuk belajar ya. Simple, kita lakukan, tapi hasilnya luar biasa. Rencanamu dilaksanakan, iman plus perbuatan akan hidup. Yang kedua, bagaimana hari ini jadilah tenang ya. Setelah kuasai diri, kuasai jaga pikiran, perkataan dan hati, imanmu hidup, rencanamu pasti dilaksanakan. Yang kedua, jadilah tenang untuk percaya. Tadi kuasai diri untuk berespon benar. Yang kedua, jadilah tenang untuk percaya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan ambil firman yang umum, tapi ini dahsyat. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa kita perlu jadi tenang? Ini alasannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak ada, walaupun ibu ditinggal mati, dikena PHK di usia tua, tiba-tiba divonis kanker, tiba-tiba suamimu selingkuh sampai punya anak dan sebagainya. Tidak ada namanya pencobaan di mata Tuhan itu heboh. Yang heboh kan saudara sendiri. Saudara menghebohkan masalah sendiri. Tapi buat Tuhan, ketika masalahmu heboh, Tuhan cuma bilang gini, nak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Biasa, sudah biasa. Tenang aja ya. Jadilah tenang supaya engkau percaya yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara masih manusia kan? Kita masih manusia, makan nasi ya, minum air. Percayalah, yang heboh-heboh ndak heboh, biasa. Katakan biasa. Dengar iblis bilangin, suamimu gandeng perempuan 5. Oh biasa. Usahamu sepi. Oh biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Nah lihat ya, tidak akan melebihi kekuatan. Saudara pasti mampu. Percayalah, yang membuat masalah itu heboh karena saudara sendiri yang membuatnya. Buat Tuhan semuanya biasa. Sebab Allah itu setia. Masalahmu biasa, yang luar biasa itu kesetiaan Tuhan, itu yang luar biasa. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kira-kira saudara, di balik hutangmu yang tertutup, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Oh sudah. Di balik rumah tangga saya yang hari ini kelihatan kacau balau, kira-kira Tuhan sudah punya solusinya enggak? Jalan keluarnya? Oh sudah. Semuanya sudah. Tenang aja. Bahkan
Tuhan bilang gini, biasa-biasa. Nanti jalan keluarnya yang heboh. Nanti solusinya luar biasa. Masalahmu biasa, tidak apa-apa. Jangan dianggap heboh. Kenapa? Yang pertama, yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa menyertai kita. Tuhan itu setia menyertai kita. Yang kedua, kekuatan Tuhan luar biasa menopang kita sehingga tidak melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, solusi Tuhan luar biasa membuka jalan. Jadi siapa yang lagi ngalami masalah heboh, kesetiaan Tuhan itu jauh lebih heboh menyertai kita. Yang ngalami masalah heboh hari ini, kekuatan Tuhan itu jauh luar biasa, jauh lebih heboh menopang saudara dan saya. Solusi Tuhan jauh lebih heboh, luar biasa membuka jalan nanti. Itu yang perlu saudara pikirkan. Percayalah. Saudara jangan berpikir jelek malam ini. Sesulit-sulitnya jalan orang benar, kalau kita disertai dengan kesetiaan, ditopang dengan kekuatan yang heboh, disertai dengan solusi yang heboh, kira-kira masalah saudara ditutup happy ending atau sad ending? Jelas happy ending. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita keluar lebih dari pemenang. Kita akan melihat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Heboh. Yang heboh bukan masalahmu, yang heboh itu kesetiaan, kekuatan, dan solusinya Tuhan. Itu yang heboh. Makanya tidak perlu takut. Saudara percaya Tuhan itu setia. Heboh setianya di tengah-tengah saya ini loh, disertai 13-14 tahun. Heboh enggak? Heboh saudara. Heboh nikmati berkatnya Tuhan. Heboh buat saya makin kuat hari ini. Kalau enggak, saya enggak mungkin nguatin saudara. Dari mana saya kalau enggak kuat bisa nguatin saudara semua? Saya juga hari ini jadi orang heboh, jadi orang luar biasa karena pencobaan yang saya alami juga, pencobaan yang kelihatannya heboh, tapi Tuhan bilang ini biasa Eli. Nanti lihat ya, kesetiaan, kekuatan, solusiku yang menyertai engkau, yang menopang engkau. Heboh nanti buka jalannya. Malam ini yuk kita mau sebelum masuk puasa. Saudara tetap sudah tahu ya tipsnya. Apapun kesudahan semakin dekat, tipsnya gampang. Jaga pikiran, perkataan, perasaan hati. Yang kedua, hari ini jadilah tenang, karena bukan masalahmu yang heboh, yang luar biasa, tapi kesetiaan Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan yang luar biasa, solusi Tuhan membuka jalan itu yang luar biasa. Amin. Yang terakhir ya, yuk kita baca yang terakhir. Bagaimana berdoalah untuk tetap teguh berdiri. Hari ini kekuatan kita cuma bisa berdoa. Berdoa puasa itu bukan bawa proposal, tapi berdoa itu supaya kita bisa menguasai diri, jadi tenang, supaya kita tetap berdiri. Sementara kita menuju pada dunia ini berakhir, Tuhan segera datang menjemput saudara dan saya. Tapi kalau kita punya kekuatan doa, maka kita pasti kuat berdiri. Makanya doa puasa ini bukan untuk bim salah bim, dak. Kita mau doa puasa karena kita tahu semuanya sudah akan berakhir. Kita butuh kekuatan. Hidup di akhir zaman ini tidak mudah saudara ya. Hidup di akhir zaman benar-benar tidak mudah. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti kuat menanggungnya. Nah, lihat ayatnya di mana. Buka di Lukas 21 ayat 36. Ini ayat terakhir, nanti kita berdoa ya. Saudara yang punya pergumulan, kita boleh doakan sama-sama di awal doa puasa. Kita akan melihat rencana Tuhan, rencana kita akan terjadi. Saya berharap iman yang mulai tumbuh semuanya plus perbuatan di doa puasa, nanti semuanya akan hidup. Saudara akan lihat, bahkan saudara akan lihat waktu saudara menjadi tenang ya, saudara akan lihat solusi yang luar biasa akan terjadi nanti. Tuhan akan tunjukkan jalan keluar yang heboh nanti ya. Dan yang terakhir yuk kita lihat Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa.
Jadi puasa ini, doa puasa ini kita berjaga-jaga saudara ya. Bukan mengharapkan bim salah bim, tapi salah satu bentuk pertahanan kita lewat doa puasa. Lihat ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Wow, saudara kan tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kita tidak boleh nutup kemungkinan loh, orang benar bakal ditimpa apapun, tidak tahu. Kalau saudara lihat tadi orang yang konseling saya sampai merenung, kok bisa ya Tuhan, saya ini sampai berapa menit terakhir terima telepon, suaminya meninggal, suaminya kena PHK, suaminya terlilit utang. Saudara lihat, nanti suaminya selingkuh, banyak hal yang kita tidak pernah tahu saudara. Makanya firman ini tidak pernah salah. Kenapa kita perlu masuk doa puasa 40 hari? Supaya itu salah satu bentuk berjaga-jaga, supaya kalau terjadi sesuatu yang buruk, kita tidak hari ini tidak hancur hidupmu, tapi kita benar-benar diluputkan. Lihat ya, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, karena ini kan kesudahnya sudah makin dekat. Harapan kita kalau Tuhan itu menjemput kita, kita sudah tahan berdiri tetap sebagai calon mempelai Kristus yang sudah dilayakkan. Nah, 3 hal. Berdoa itu adalah kelegaan, berdoa itu kekuatan, berdoa itu keintiman. Sekali lagi, orang menjalani doa puasa bukan bawa proposal, tapi berdoa itu saat saudara lemah, saudara menjadi kuat. Tangkap ya, makanya berdoa itu kelegaan, berdoa itu kekuatan. Saat kita lemah, kita akan jadi kuat. Saat kita dalam kesesakan, kita akan menjadi lega. Dan saat kita berdoa, kita sedang membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Makanya doa itu kelegaan, doa itu kekuatan, doa itu keintiman. Jadi harapan saya melalui doa puasa 40 hari bukan bim salah bim, kita mau minta sesuatu seperti mantra, tapi doa itu adalah kelegaan kita untuk kita tetap kuat berdiri sampai Tuhan datang ya, berdiri di hadapan anak domba. Kita doa itu kelegaan, kekuatan, keintiman, 3 hal. Makanya lewat kuasailah dirimu ya hari ini untuk berespon benar. Yang kedua, jadilah tenang untuk bisa percaya. Yang ketiga, berdoalah untuk bisa berdiri teguh. Kita percaya malam ini tidak ada anak Tuhan yang takut lagi, tidak ada orang yang panik.com, tidak ada orang yang depresi lagi. Semakin saudara panik, semakin saudara depresi, Tuhan memperhitungkan saudara bukan sebagai kebenaran, tapi buat saudara diperhitungkan sebagai kesalahan. Orang benar kalau iman plus perbuatannya tidak ada, maka saudara gagal total. Makanya Abraham, waktu dia punya rasa percaya, dia tetap hidup dalam kepercayaannya. Di tengah tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap beriman, percaya, dan berharap. Di situ firman Tuhan berkata, aku memperhitungkan kepada Abraham itu sebagai kebenaran. Jangan Tuhan malam ini melihat saudara doa puasa 40 hari, tapi saudara tetap diperhitungkan sebagai kesalahan. Jangan menjadi pelayan Tuhan, jangan menjadi orang Kristen sejak lahir, karena engkau tidak bisa hari ini. Jadilah tenang, kuasai diri, berdoa, maka saudara diperhitungkan sebagai kesalahan sebagai anak Tuhan. Hari ini pastikan yuk, tidak ada orang ya jalani puasa mukanya lonjong, muram ndak, walaupun badaimu heboh kelihatannya, ndak apa-apa. Badai yang menimpa rumah tangga saya pun terlihat mau menenggelamkan bahtera rumah tangga saya, it's okay, ndak akan. Siapa yang pegang kendali di balik semua cerita hidupmu yang berwarna-warni, nano-nano rasanya. Saya sudah ngerasain saudara, cerita kehidupan yang berwarna-warni, nano-nano, aduh rasanya sakitnya di sana sini, saya sudah merasakan. Tapi hidup saya jatuh di tangan Tuhan yang besar. Kita tidak akan pernah dibiarkan hancur. Tuhan kan sudah ngomong, sekali
sekali-kali aku tidak akan membiarkan anak-anakku hidupnya hancur. Karena waktu kita jatuh di tangan Tuhan yang kuat, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri di tengah badai yang besar. Dia tetap ada buat saudara dan saya. Pastikan kalau dia ada, dia tidak membiarkan saudara hancur. Maka langkah kita hari ini adalah kuasailah diri. Jadilah tenang untuk percaya, kuasai diri dengan respon yang benar supaya kita semua dapat berdoa. Saya percaya dengan doa puasa 40 hari ini, kita semua nanti keluar. Bukan hanya doamu yang terlihat hidup, imanmu akan menjadi hidup, tapi engkau akan jadi orang percaya yang punya respon yang benar, punya iman di atas rata-rata, punya kekuatan doa dengan keintiman, kelegaan, kekuatan. Saudara akan makin intim sama Tuhan. Ya, itu yang akan mencetak orang benar yang luar biasa. Makanya jangan kaget, Bu Eli tidak pernah lu ngalami masalah heboh kayak gini luar biasa. Iya, karena memang di akhir zaman Tuhan mau cetak orang-orang yang luar biasa. Kalau masalahmu tidak luar biasa, engkau tidak akan dicetak. Saya ini kalau tidak masalahnya kaget-kaget, tidak kayak jet coaster, tidak jadi Bu Eli hari ini. Lu jujur saudara, saya sendiri kalau merenung hidup saya, ndak mungkin saya mampu kok. Lah otak ini sudah ndak mampu, saudara, suruh berbuat apa ndak mampu. Saya ini bukan seorang istri yang tipenya gampang menyerah. Berbagai macam cara saya sudah cari cara untuk menarik hatinya Pak Nyoto itu sudah, saudara. Tapi saya sudah ndak mampu. Makanya ketika ndak mampu, malam ini yuk, ndak ada orang yang lagi stres, depresi lagi. Mulai malam ini yuk katakan, rest pikiranmu, relax saudara. Ndak ada masa-masa yang sulit yang ndak bisa kita lewati bersama Tuhan. Relax. Semakin kau ndak relax, imanmu itu ndak jalan, ndak hidup, rencanamu ndak akan terlaksana. Mulai malam ini yuk relax, kasih pikiranmu kepada Tuhan. Berikan persembahan perkataanmu sama Tuhan. Serahkan hatimu, tetap damai, tetap percaya, tetap hati yang tenang kepada Tuhan. Tidak usah hari ini mau lebih pinter seolah-olah kita ini Tuhan. Yang tahu pasti hidupmu pasti hancur. Saudara bukan Tuhan. 2 jam kemudian kalau dia mau belah laut, dia belah laut, saudara. Itu suka-sukanya Tuhan. Sudahlah, paling penting imanmu disertai perbuatan hidup. Dia pasti melakukan sesuatu. Makanya malam ini yuk kita mau malam ini kita berdoa. Saudara punya beban berat malam ini. Siapapun kita yang lagi ngalami petir, kaget-kaget, Bu Eli petir, jet coaster, malam ini mungkin jadi satu. Karena Tuhan bilang gini, engkau harus ngalami pencobaan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Di Wahyu 3 ayat 19. Kita tidak bisa lari. Tapi Tuhan berkata malam ini, jangan takut.